Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Tahun 1940 sampai tahun 1942. Bab 1940 Purify the Lotus. 3 di bawah 5 dibagi 2, semua biarawan dari tahap transformasi terbunuh. Landon Sen menghela nafas lega dan buru-buru mengumpulkan rampasan. 3 setan Changlan He, Sui Lingyuan dan si Dragon Python berubah menjadi tubuh manusia, dan segera mencondongkan tubuh ke depan, membungkuk dan menggenggam tangan mereka dan berkata, terima kasih atas bantuan Anda. Sambil mengatakan ini, 3 iblis wilayah hitam masih sedikit takut. Mereka juga tahu berita pembukaan Long Yuan. 10 petani termasuk Yang Zhengnan dan Gaoxi datang ke sini untuk menangkap mereka dan melayani sebagai pengorbanan untuk Long Yuan. Orang ini sangat kuat sehingga akan mudah untuk membunuh mereka bertiga. Jika orang ini juga memandangi mereka, itu akan berakhir. Melihat 3 pembudidaya setan meringkuk, Landon Sen segera berkata, 3 rekan Tao tidak perlu panik, mereka tidak jahat di bawahnya. Saya datang ke Danau Heishui ini terutama karena saya ingin meminta sesuatu, dan saya tidak ingin bertemu dengan sekelompok dewa. Kultivator itu berurusan dengan mereka bertiga, jadi dia menyelamatkannya dan memberikan bantuan. Setelah mendengar ini, 3 iblis dari wilayah hitam menghela nafas lega. Dengan kekuatan lawan, seharusnya tidak perlu berbohong kepada mereka. Sebagai gantinya, menyelamatkan rahmat bukanlah apa-apa. Ini bukan tempat untuk berbicara. Rekan-rekan Taois, tolong ikuti kami ke kediaman dingin ini sebentar. Changlan He menunjuk ke istana Heiyu dan membungkuk ke arah Landon Sen. Landon Sen sedikit mengangguk, dan kemudian mengikuti Changlan He dan 3 setan lainnya ke istana domain hitam. Meskipun pertempuran tadi sengit, itu tidak mempengaruhi istana wilayah hitam, dan seluruh istana masih utuh. Setelah memasuki istana, ketiga iblis yang duduk di sofa empuk persegi, Sui Lingyu dengan cepat membawa arak anggur dan buah. Mungkin dikejutkan oleh kekuatan kuat Landon Sen, ketiga iblis itu berperilaku sangat hati-hati dan tidak berani mengabaikan sedikit pun. Setelah bertukar nama, Landon Sen tersenyum dan berkata, pertemuan berarti takdir, dan ketiganya tidak perlu terlalu berhati-hati. Sen juga memiliki 2 teman dekat yang juga pembudidaya setan, sehingga berurusan dengan pembudidaya setan akan membuat Sen lebih mudah dan lebih alami. Itu dia. Melihat apa yang dikatakan Landon Sen, ekspresi ketiga setan dengan cepat mereda, dan mereka dapat merasakan bahwa Landon Sen tidak memiliki permusuhan sedikitpun. Changlan He membuka mulutnya dan berkata, Pastor Sen, tidak ada hadiah untuk menyelamatkan hidupmu. Saya mendengar Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda datang ke perlombaan wilayah hitam untuk meminta sesuatu. Anda bisa mengatakannya dengan jelas, jika Anda dapat membantu, Hemou akan melalui api. Kata-katanya serius. Sen datang ke perlombaan monster wilayah hitam terutama untuk sesuatu. Menurut seorang teman Sen, benda ini tampaknya berada di tangan rekan Daois keren, kata Landon Sen sambil tersenyum ringan. Apa? Changlan He sudah memiliki beberapa tebakan di benaknya, tetapi dia masih bertanya. Itu adalah sejenis harta surgawi dan bumi yang disebut Jingbai Lian. Sen mendengar bahwa klan iblis wilayah hitammu memiliki harta ini, jadi dia datang. Jingbai Lian sangat penting bagi Sen, jika sesama Tao memiliki surga ini harta materi, terlepas dari kondisinya, Sen akan mencoba yang terbaik untuk menukar harta ini dengan alasan memuaskan teman-teman Dao, kata Landon Sen dengan suara yang dalam. Ini benar-benar lotus putih murni. Wajah kedua iblis lainnya sedikit kaku. Changlan He menghela napas lega. Dia tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan kotak giok halus dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Landon Sen, mengatakan, teman Sen, ada lotus putih murni di dalam kotak ini. Anda menyimpannya. Ketika ketiga saudara kita meninggal, lotus putih bersih ini diberikan kepada sesama penganut Taoisme. Ini. Landon Sen mengerutkan kening, melihat ekspresi 3 iblis, dia merasa bahwa hal ini harus sangat berharga bagi mereka. Dia tidak menerimanya lebih dulu, tetapi bertanya, bisakah Sen pertama bertanya, bagaimana Anda mendapatkan lotus putih bersih ini, dan apa gunanya bagi Anda? Changlan He menjelaskan, Pastor Sen Daois tidak tahu. Beberapa biksu di dunia tahu apa itu lotus putih. Lingkungan pertumbuhan benda ini sangat keras. Air hitam Tianyi di Danau Heishui kita sebenarnya adalah Tianyi yang legendaris. Keadaan air yang keruh cocok dengan lingkungan pertumbuhan lotus putih murni. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, 2 lotus putih murni tumbuh di mata air bawah tanah Danau Heishui. Hemou tidak tahu tujuan lotus putih murni pada awalnya sampai beberapa dekade. Beku yang terakhir yang mengenakan jubah putih dan senjata luar biasa mengunjungi balap rakasa wilayah hitam saya. Pria itu berkata bahwa dia bisa memberitahuku kegunaan dan rahasia lotus putih, tetapi dia harus membiarkan aku memberinya lotus putih sebagai gantinya. Hemou berpikir bahwa lotus putih bukanlah hal yang langka, jadi dia hanya memberikan salah satu dari lotus putih. Itu diberikan kepada biksu berjubah putih. Akibatnya, tanpa sepatah kata pun, biksu berjubah putih itu melemparkan sebuah catatan tulisan tangan batu giok kuno pada kren.
Catatan tulisan tangan itu menggambarkan efek dari lotus putih. Jika binatang roh surga dan bumi yang berhubungan dengan air mengambil lotus putih dan melonjak, tingkat keberhasilannya akan meningkat sebesar 10%. Dikatakan bahwa setelah atribut air surga dan binatang roh bumi mengambil benda ini, kemampuan tubuh dan kekuatan iblis akan meningkat sampai batas tertentu. Promosi ini memiliki efek ajaib dalam melawan bencana guntur. Setelah mendengarkan penjelasan Chang Lanhe, Landen Sen tiba-tiba menyadari, itu dia. Biksu berjubah putih di mulut Chang Lan Kren adalah Kaisar Suan. Ternyata Kaisar Suan juga mengunjungi klan iblis wilayah hitam dan mengadu Chang Lan Kren. Memang, usus Chang Lan Kren menyesal setelah mengetahui efek dari lotus putih. Bahkan jika itu adalah untuk meningkatkan tingkat keberhasilan oleh satu tingkat, itu adalah sesuatu yang tidak bisa diharapkan untuk para kultivator iblis dari tahap transformasi. Tapi untungnya, dia juga meninggalkan lotus putih murni, yang selalu dianggap sebagai harta karun oleh Chang Lanhe. Hari ini Landen Sen menyelamatkan hidupnya, dan Chang Lanhe memberikan lotus putih bersih kepada Landen Sen tanpa ragu, karena hidupnya pasti jauh lebih berharga daripada lotus putih murni ini. Itu hanya tingkat keberhasilan 10%. Bukan apa-apa. Kedua pembudidaya setan Suiling Yu dan si Dragon Mang adalah saudara-saudara Hemou. Kami bersumpah untuk naik ke dunia roh kuno bersama-sama. Kalau saja Hemou memiliki 10% lebih banyak dari udara tipis. Tingkat keberhasilan melonjak benar-benar kasihan pada dua saudara. Hal ini diserahkan kepada Tao Sen Sen, dan Hemou jauh lebih mudah, kata Chang Lanhe dengan suara yang dalam. Saudaraku, mengapa kamu begitu bingung? Kami tidak berpikir begitu. Suiling Kite mengerutkan kening. Ya, kakak, bahkan jika kamu memiliki peningkatan 10% dalam tingkat keberhasilan melonjak, itu adalah keberuntunganmu, dan dua saudara kita hanya akan bahagia. Bagaimana kita bisa menyeretmu ke bawah? Mang Naga Laut juga berkata dengan cepat. Chang Lanhe tertawa keras dan berkata, memiliki dua saudaramu adalah berkah dalam hidupku. Hahaha, tidak peduli apa yang kamu katakan, setelah Jingbailian memberikannya pada Tao Landen Sen, aku merasa jauh lebih mudah. Persaudaraan ketiga iblis ini menggerakkan Landen Sen. Dia segera berkata, karena lotus putih sangat berharga bagi sesama Taois keren, Sen tidak boleh menerima hadiah ini dengan sia-sia. Terima ini. Setelah berbicara, Landen Sen menyerahkan cincin penyimpanan dari 10 pembudidaya pada tahap transformasi yang baru saja ia bunuh ke Chang Lanhe. Chang Lanhe kaget, dan buru-buru berkata, dia tidak tahan dengan hadiah seperti itu. Cincin penyimpanan 10 biksu di tahap transformasi mewakili semua kekayaan dari 10 biksu di tahap transformasi. Chang Lanhe tahu apa artinya. Landen Sen menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan suara yang dalam, Anda bisa menerimanya, ini tidak ada gunanya bagi saya. Selain itu, lotus putih murni ini adalah harta yang tak ternilai bagi para pengikut Tao, dan Sen hanya berusaha menebusnya. Hanya teman. Ini. Oke. Daoyou Sen hebat, Hemou ingat itu. Chang Lanhe mengangguk dengan sungguh-sungguh. Anugerah besar tidak pernah dilupakan. Dua perbaikan setan Suiling Yu dan si Dragon Mang juga memeluk tinju mereka ke arah Landen Sen. Landen Sen sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tidak disengaja. Setelah pembukaan Long Yuan kali ini, Sen akan kembali ke hutan 10.000 iblis di benua angin dan tinggal. Pada saat itu, ketiga teman Dao dapat pergi sebagai tamu, dan semua orang bisa bersama. Untuk berteman. Bab 1941 The Ability of Tianyi Heishui. Landen Sen hanya suka berurusan dengan para biksu yang temperamental, apakah mereka manusia atau setan. Setelah berjalan di dunia kultivasi begitu lama, Landen Sen sendiri mengakui kebenarannya. Dibandingkan dengan biksu manusia, para pembudidaya iblis memang jauh lebih mudah, tidak seram dan licik seperti biksu manusia. Tentu saja, Anda tidak dapat membunuh mereka semua dengan satu tongkat. Meskipun ada banyak orang yang berbahaya, licik, tidak tahu malu di antara para beku, ada juga orang-orang yang menghargai kasih sayang dan kebenaran. Sen Daoyou mengundang, tidak ada alasan mengapa aku tidak akan pergi. Mata Chang Lanhe menyala dan dia menepuk dadanya. Hahaha, karena rekan Daois Sen mengatakan demikian, kita pasti akan menjadi tamu di benua Stormwind. Ya, itu suatu kehormatan bagi kita untuk dapat berteman dengan tingkat Daoyou Sen. Dua perbaikan setan Suiling Yuan dan si Dragon Mang juga tertawa. Meskipun pembicaraan antara tiga setan dan Landen Sen pendek, mereka bisa merasakan bahwa pemuda berjubah putih di depannya benar-benar berbeda dari biksu manusia yang licik dan sangat mudah. Mereka juga suka berurusan dengan Landen Sen. Landen Sen mengobrol dengan tiga iblis, sesekali memanggang dan minum, bergaul dengan cukup harmonis. Apakah Sen Daoyou pergi ke Long Yuan juga? Apakah itu penyelundupan untuk Long Yuan? Chang Lanhe bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, aku pergi ke Long Yuan untuk mencari sepotong materi. Landen Sen menggelengkan kepalanya, dan sebentar berkata tentang pohon Yinming, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang kemampuan pohon Yinming. Tiga setan dari wilayah hitam tidak banyak bertanya.
Itu masalahnya. Aku mengatakan itu dengan kekuatan sesama Daois, mudah untuk terbang, dan aku seharusnya tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu seperti penyelundupan Long Yuan. Chang Lanhe tersenyum, dan berkata dengan wajah serius, mendengarkan Taois Sen mengatakan bahwa, sebenarnya ada satu hal yang ingin dia ingatkan pada sesama Taois. Mungkin Taois berpikir itu sedikit pediatrik. Dia tidak tahu apakah harus membicarakannya. Berbicara terus terang, kata Landen Sen segera. Chang Lanhe sedikit mengangguk, wajahnya dengan sungguh-sungguh berkata, dia mendengar bahwa ketika Long Yuan dibuka 100.000 tahun yang lalu, monster dari dunia iblis kuno terbang keluar dari Long Yuan. Kekuatan monster itu sangat menakutkan, meskipun kekuatan gaibnya telah terpengaruh. Penindasan kekuatan hukum antarmuka jauh dari sebanding dengan para biarawan di tahap awal transformasi. Aku juga pernah mendengar ini, kata Landen Sen dengan sungguh-sungguh. Dia tidak hanya mendengar tentang hal itu, tetapi juga menemukan iblis itu, yaitu, roh iblis mati dari Pulau Iblis Abadi. Ketika setan jiwa masih hidup, ketika Long Yuan dibuka di masa lalu, ia datang dari realem iblis kuno dengan tujuan merampok 9 keraguan. Sejauh ini, Landen Sen tidak tahu dari mana roh iblis itu berasal, dan tombak senjata sihir roh iblis tetap berada di cincin penyimpanan. Sebelum di lembah Suanyu, Suan Ying juga telah memperingatkan Landen Sen bahwa ketika Long Yuan dibuka, kekuatan penghalang ruang angkasa kecil, sehingga mungkin ada pembudidaya yang mencoba turun ke alam bawah untuk mengambil celah ini. Jika Anda menemukan tipe pria seperti ini, jangan berkelahi dengan mereka, larilah dengan cepat. Karena kekuatan hukum antarmuka, biksu kerajaan atas yang turun di Long Yuan harus menjadi sinar jiwa dewa, dan tidak akan ada tubuh fisik. Jika basis kultivasi lawan dalam fase pemurnian, ia dapat mengambil tubuh sesuka hati. Seorang beku pada tahap awal mentransformasikan dewa. Dan semakin kuat beku itu, semakin mudah untuk merebut rumah. Jika Taois Sen memasuki Long Yuan secara langsung, mungkin ada kesempatan yang sangat kecil untuk bertemu dengan seorang beku yang menyelinap dari alam atas. Jika mereka ingin membawamu, rekan Daois akan menderita kerugian besar. Jika Taois Sen tidak menyukainya, dia mungkin juga menerima hal ini. Setelah berbicara, Chang Lanhe mengeluarkan botol giok yang disegel dari cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Landen Sen. Landen Sen secara tidak sadar mengambilnya. Sebelum dia dapat mengajukan pertanyaan, Chang Lanhe menjelaskan, botol itu diisi dengan cairan murni dari air hitam Tianyi. Meskipun air hitam Tianyi hanyalah keadaan keruh dari air sejati Tianyi, botol itu juga memiliki surga. Jejak air sejati. Rekan Tao Sen menaburkan air ini pada dirinya sendiri, dan bahkan jika dia benar-benar memiliki tubuh jiwa pembudidaya alam atas, dia tidak akan bisa merampokmu. Landen Sen juga pernah mendengar tentang Tianyi True Water, yang dikatakan sebagai salah satu dari 3 perairan ilahi di dunia roh kuno. Ia adalah ibu dari 10.000 air dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Salah satu kekuatan air ini adalah untuk mengisolasi kesadaran ilahi dari kekuatan jiwa. Memercikkan air hitam hari ini ke tubuh memang bisa menghindari diambil alih oleh jiwa yang kuat. Meskipun Landen Sen merasa bahwa kemungkinan bertemu musuh asing di Long Yuan sangat rendah, dia masih dengan penuh syukur menerimanya, dan dengan sungguh-sungguh berterima kasih padanya, terima kasih. Dia juga tahu bahwa pihak lain ingin mengirim kasih sayang pribadi kepada dirinya sendiri. Landen Sen juga menerimanya dengan gembira, mungkin jika itu benar-benar berguna. Ini hanya masalah tangan, aku berharap rekan Sen Dao berhasil. Chang Lanhe tersenyum dan memeluk tinjunya. Landen Sen kembali menggenggam tinjunya. Setelah ketiga iblis itu berbicara sebentar, Landen Sen juga siap untuk pergi. 3 iblis sebenarnya berencana untuk meninggalkan klan perlawanan iblis wilayah hitam, dan Long Yuan hendak membuka, sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada pasukan biksu dewa yang manusiawi untuk mengejar mereka. Sebelum Long Yuan dibuka, sebaiknya keluar untuk menghindari angin. Setelah Landen Sen meninggalkan klan perlawanan iblis wilayah hitam, 3 iblis wilayah hitam juga meninggalkan istana iblis setelah berkemas, berlari ke arah yang berlawanan dengan Landen Sen. Selama penerbangan, Landen Sen membuka kotak giok berisi lotus putih murni. Bah bah bah. Ketika kotak giok dibuka, sejumlah besar kabut dingin putih meluap ke dalam. Bunga lotus putih kecil yang selembut batu giok, seukuran telapak tangan, memancarkan udara dingin. Landen Sen sedikit bersemangat, dan dia yakin ini adalah lotus putih bersih. Sekarang hanya cincin tulang 9 warna terakhir dan akar yin ming yang tersisa dalam bahan untuk teknik kebangkitan, semuanya tergantung pada nasib Long Yuan sendiri setelah dibuka. Setelah terbang sebentar, Yu Feng Ziyuan berhenti di luar sebuah gua di gunung tandus dari balap rakasa wilayah hitam. Memegang Kiksuankin di lengannya, Vera bergerak ringan dan berjalan keluar dari gua yang dalam. Dia mengenakan gaun putih dengan otot dan tulang dingin, seperti Xiao Jiabiyu, sedikit membungkuk ke arah Landen Sen di layang kertas Yu Feng, dan kemudian terbang ke layang kertas Yu Feng. Landen Sen mengendalikan layang kertas Yu Feng, melonjak ke langit dan terbang ke kejauhan. Untuk mencegah Vera muncul sebelumnya, Landen Sen menempatkannya di sini. Vera di layang-layang kertas menurunkan matanya dan berkata,
gadis kecil itu baru saja mendengar pertempuran sengit di pusat ras monster wilayah hitam, mungkinkah Anda menebak dengan benar? Landon Sen juga tidak menyembunyikannya, dan memberitahu Vera semua hal yang baru saja terjadi. Mendengar bahwa Landon Sen dan 3 setan dari wilayah hitam telah membunuh 10 biarawan pada tahap transformasi, bulu mata indah Vera bergerak sedikit. Meskipun dia terkejut di hatinya, dia tidak asing dengan kemampuan abnormal Landon Sen. Jadi, lotus putih yang dibutuhkan Tuan Sen telah diperoleh. Vera langsung bertanya. Tidak buruk. Berkat informasi yang Anda berikan, Jing Bailian tidak hanya mendapatkannya, tetapi juga membuat 3 teman baru. Landon Sen menyeringai dan terlihat dalam suasana hati yang baik. Wajah Vera yang lembut bukanlah sukacita atau kesedihan, dan dia berbisik pelan, sejak Tuan Muda Sen menemukan benda ini, gadis kecil itu harus pergi sekarang dengan Tuan Muda Sen. Kenapa? Vera, begitu banyak penggarap tahap transformasi menatapmu. Jika kamu meninggalkanku saat ini, kamu akan mati. Landon Sen mengerutkan kening. Bab 1942 Long Yuan Kenyan. Vera membungkuk sedikit, dan berkata dengan wajah serius, situasi gadis kecil itu sekarang tidak lagi sangat berbahaya. Tuan Muda Sen telah membunuh begitu banyak pembudidaya pada tahap transformasi, dia pasti mengejutkan para pembudidaya pada tahap transformasi di benua Long Yuan. Mungkin tidak perlu ada seorang kultivator di tahap transendental untuk melacak benua Tianchen. Terlebih lagi, jika gadis kecil mengikuti Tuan Muda Sen ke benua Long Yuan, dia pasti akan menjadi beban bagi Tuan Muda Sen. Selain itu, setelah Tuan Muda memasuki Long Yuan, gadis kecil itu tidak akan dapat melindungi dirinya sendiri, jadi lebih baik mencari nafkah sendiri sekarang. Landon Sen dengan tenang berkata, apa yang Anda katakan, saya punya solusi sejak lama. Jangan khawatir, Anda akan pergi ke Long Yuan benua dengan saya. Landon Sen menjamin bahwa Anda aman dan sehat. Vera sedikit mengernyit, bahkan dia menahan diri untuk tidak bersama Landon Sen dan tidak ingin tenggelam lebih dalam lagi. Tapi Landon Sen berbicara tentang sake semacam ini, dan dia tidak bisa tidak setuju. Berani tidak menerima pesananmu. Vera menghela nafas. Landon Sen mengerutkan kening, kata Vera seolah-olah dia memaksanya. Landon Sen hendak menjelaskan, Vera sudah mengeluarkan Kiksuan Qin dan mulai memainkan musik. Melihat ini, Landon Sen tidak mudah repot, jadi dia harus menyerah. Sebenarnya, idenya sangat sederhana. Meyer mengatakan sebelumnya bahwa dia akan membantu dirinya sendiri menemukan pengorbanan yang dibuka oleh Long Yuan, dan ketika dia kembali ke benua Long Yuan, Meyer memperkirakan bahwa dia sudah tiba. Saat itu, biarkan Meyer melindungi Vera dengan baik. Lebih tepatnya, Vera adalah putri dari Su Yue dan Xuan Sa, dan dia juga saudara perempuan Meyer. Saya tidak tahu adegan apa yang akan terjadi setelah para suster bertemu. Landon Sen sengaja menyembunyikan Meyer dari Vera, bahkan tanpa memikirkannya, Meyer hampir membunuh Vera, dan Vera pasti akan sangat membencinya dan pasti tidak akan setuju untuk melihat Meyer. Kesalahpahaman yang asli telah lama dipecahkan. Landon Sen merasa perlu bagi Meyer dan Vera untuk melepas ikatannya, jadi dia ingin membawa Vera untuk melihat Meyer. Namun, Landon Sen tidak mengungkapkan ini kepada Vera dan memutuskan untuk merahasiakannya. Terlalu malas untuk berpikir, Yu Feng Ziyuan terbang menuju timur laut benua Tianchen dengan kecepatan penuh, bersiap untuk mengikuti rute asli kembali ke benua Long Yuan. Selama periode ketika Landon Sen pergi, Long Yuan benua telah menjadi gelombang kerusuhan baru-baru ini. Sebelumnya, 6 leluhur Gunung Phoenix semuanya meninggal secara tragis, dan iblis besar Landon Sen membuat seluruh daratan Long Yuan menjadi panik. Kemudian, ada rumor yang mengklaim bahwa sekte kedua benua Long Yuan, sekte Tianque, telah memperoleh 2 Chaos Spirit Fruits dari suatu tempat. Begitu berita itu keluar, para pembudidaya tahap transendental yang terdampar di benua Long Yuan meledak sarang mereka, dan mereka bekerja sama untuk menyerang Tianquemen, memaksa 3 leluhur tahap transendental untuk menyerah buah roh Chaos. Tianquemen juga telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, dan mereka telah menarik banyak bala bantuan, termasuk beberapa biksu di tahap transformasi. Akibatnya, negosiasi gagal, dan banyak biarawan di tahap transformasi pergi berperang dalam upaya untuk meraih 2 buah roh yang kacau. Pertempuran itu sangat sengit, dan bahkan beberapa pembudidaya tahap transendental dipukuli dan secara fisik runtuh. Tidak ada yang menduga bahwa di medan perang terakhir, burung suci Phoenix hitam tiba-tiba masuk, menyambar salah satu buah roh yang kacau, dan membunuh Master Sekte Gerbang Tianque. 2 penatua lainnya yang berada dalam tahap transformasi juga terluka parah, tidak mampu mengurus diri sendiri. Phoenix hitam itu begitu ganas sehingga membunuh 5 pembudidaya yang mengejarnya di tahap transformasi, dan melarikan diri, hilang. Para penggarap yang tersisa dari tahap transformasi dewa melihat bahwa Black Phoenix begitu kuat, dan mereka tidak berani mengejar dan memprovokasi dia, jadi mereka harus menyerah. Pertama, iblis besar Landon Sen, dan kemudian Phoenix hitam yang tiba-tiba muncul. 2 insiden besar berturut-turut menyebabkan kematian tragis lebih dari setengah pembudidaya di tahap transformasi benua naga abis.
Bahkan, jika Anda menambahkan 10 pembudidaya yang dibunuh oleh Landen Sen di benua Tianchen, sebagian besar pembudidaya di benua Longyuan akan mati. Sebelum Longyuan dibuka, begitu banyak pembudidaya dari tahap transformasi mati, yang membunyikan alarm bagi para pembudidaya yang masih hidup dari tahap transformasi sangat parah, dan orang-orang licik ini juga berkurang banyak. Banyak beku di tahap transformasi mencurigai bahwa Phoenix hitam yang keluar kali ini mungkin memiliki hubungan darah dengan es kristal Phoenix dari konferensi penghormatan Gunung Phoenix terakhir, dan mungkin mereka datang untuk membalas dendam. Dengan cara ini, banyak fase roh yang berubah pikiran benar-benar berhenti mengejar Phoenix kristal es. 4 bulan kemudian, Landen Sen kembali ke benua Longyuan dan pergi ke Longyuan Canyon di benua Longyuan. Longyuan Canyon adalah ngarai besar di barat laut benua Longyuan, medannya cukup mirip dengan ngarai stigmata di benua Yunjian. Seluruh ngarai membentang ratusan ribu mil, dengan gunung, tanah terlantar, hutan perawan, rawa, medan kompleks, dan monster. Sebagian besar monster di Longyuan Canyon adalah monster level rendah, tanpa adanya perbaikan monster dan peradaban monster. Dragon Abyss of the Dragon Abyss kontinen berada di tengah-tengah ngarai Dragon Abyss. Ini adalah celah jurang yang panjang dan sempit yang membentang ratusan mil, jurang penuh kegelapan, dan kesadaran spiritual pembudidaya pada tahap transformasi tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Bahkan senjata ajaib tipe deteksi akan tidak valid di sini, senjata ajaib yang terbang ke Longyuan akan ditarik dan diserap oleh kekuatan aneh dan kuat, sampai tidak ada respons. Longyuan dapat dipahami sebagai celah ruang yang sangat besar. Karena adanya celah ruang yang begitu besar, ruang seluruh Longyuan Canyon cukup tidak stabil. Tetapi yang berbeda dari tempat-tempat seperti Stigmata Canyon adalah bahwa tidak ada celah spasial lainnya, dan tidak ada pemisahan bawaan dan cahaya ilahi, sehingga sangat aman. Hanya saja setelah para penggarap tahap transformasi memasuki tempat ini, sulit untuk melepaskan indera ilahi karena pengaruh ruang yang tidak stabil. Pada hari ini, layang kertas Yufeng terbang ke Longyuan Canyon. Landen Sen menemukan barisan pegunungan untuk mendarat, meminjam Pure Sun Sword Art, membuka gua sederhana sesuka hati, dan menempatkan lapisan pencegahan di luar gua. Vera, istirahat saja di sini sebentar. Setelah berbicara, Landen Sen memasuki gua dan mengatur sedikit. Lingkungan di gua itu buruk, gelap dan lembab, dan bahkan ada beberapa laba-laba kelabang beracun yang merayap, berantakan. Vera dilahirkan untuk mencintai kebersihan dan tidak tahan dengan lingkungan yang berantakan. Dengan lambaian tangan kosong, badai salju keluar dari lengan bajunya, langsung membekukan seluruh gua. Setelah dibekukan, gua itu bersih dan jauh lebih bersih. Vera segera mengeluarkan tempat tidur batu giok dari cincin penyimpanan dan meletakkannya di lubang. Dia menutup matanya dan duduk di tempat tidur batu giok, dan bertanya, Tuan Sen, apakah Anda meminta gadis kecil itu menunggu Longyuan menyala? Landen Sen berkata, tidak perlu, saya hanya ingin menunggu seseorang di sini. Vera tidak bertanya siapa orang itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, tapi apakah itu teman Tuan Sen? Teman. Landen Sen juga mengakui. Meskipun ada banyak konflik antara dia dan Meyer, sejak duel terakhir, Landen Sen menganggapnya sebagai miliknya. Tunggu ketika temanmu datang. Apakah kamu akan masuk ke Longyuan bersama? Vera bertanya lagi. Tidak, dia tidak akan memasukkan Longyuan bersamaku, tapi dia akan membawamu keluar dari sini dan menempatkanmu di tempat, kata Landen Sen dengan sungguh-sungguh. Berterima kasih. Vera tidak banyak bicara, dan tidak terlalu banyak meminta detail. Teman-teman Landen Sen pasti sangat andal, dan Vera tidak meragukannya. Mereka berdua tidak mengatakan sepatah kata pun dan mulai bermeditasi dan beristirahat. Waktu berlalu hari demi hari, dan waktu untuk Longyuan untuk membuka semakin dekat. Bab 1943 Please give me some time. Selain Landen Sen, ada juga beberapa pembudidaya yang bersembunyi di daerah dekat Longyuan Canyon. Di antara para pembudidaya transformasi dewa ini, hanya segelintir di antara mereka yang benar-benar menemukan upeti kepada Longyuan. Mereka bersikap agak rendah hati, diam-diam menunggu Longyuan dibuka. Tetapi sebagian besar biksu di tahap transformasi datang dengan tujuan memperjuangkan upeti. Ada hampir 50 pembudidaya dalam tahap transformasi dunia manusia dari semua benua. Para biarawan di dunia manusia telah mencapai tingkat tahap transformasi dewa, dan mungkin sebagian besar dari mereka tidak peduli dengan perjuangan sekte, berburu harta karun petualangan dan sejenisnya. Mereka hanya peduli bagaimana memperkuat kemampuan mereka dan melambung ke level atas. Harta karun seperti limbau prasejarah tidak terlalu menarik bagi mereka, dan mereka tidak dapat dibawa ke ranah atas pula. Mereka mungkin menemukan cara untuk memperkuat senjata sihir takdir mereka sendiri, atau bahkan mempraktikkan beberapa kekuatan magis yang menyelamatkan jiwa, untuk melawan guntur yang melonjak. Oleh karena itu, kultivator jenis ini pada tahap transformasi umumnya rendah dan menghindari dunia, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa di daratan. Di beberapa benua, saya mendengar bahwa tidak ada pembudidaya pada tahap transformasi, tetapi siapa yang tahu jika ada satu atau dua penatua dari tahap transformasi.
Terlebih lagi, Laut Surga dan Laut Barat yang tandus sangat besar dan tidak terbatas, dan ada banyak pulau di laut lepas. Siapa yang tahu jika ada beku di tahap transformasi untuk melarikan diri dari dunia. Tapi situasinya berbeda sekarang, Long Yuan terbuka. Selama Anda memiliki upeti dan menyelinap melalui Long Yuan, ada kemungkinan 90% bahwa Anda dapat menyelinap ke batas atas. Para kultivator tahap transendental yang mendengar berita itu secara alami berbondong-bondong kepada mereka, dan jika mereka dapat memiliki hal yang baik, bagaimana mereka bisa melewatkannya? Akan tetapi, persembahan upeti itu terlalu berharga, dan terlalu banyak beku dan bubur. Bagi kebanyakan beku pada tahap transformasi, mereka hanya dapat meraihnya. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi berlalu. Hanya ada 1 bulan tersisa sebelum Long Yuan dibuka, dan Landen Sen masih tidak menunggu Meyer, dan tidak bisa menahan perasaan cemas. Melihat bahwa Long Yuan akan segera dibuka, dan dia belum mendapatkan pengorbanannya, bukankah Meyer mencoba mengadu domba dirinya sendiri? Landen Sen melompat dengan cemas dan tidak bisa menggunakan cermin gunung di Long Yuan Gorge, tepat ketika dia akan keluar dari ngarai dan menggunakan cermin gunung untuk menemukan lokasi Meyer, gadis ini kebetulan datang. Pada awal pagi, ketika Landen Sen hendak meninggalkan gua, Meyer kebetulan tiba di luar gua. Sen, keluarlah untuk gadis ini. Meyer dengan rok bunga, melipat tangannya di dadanya, mengeluarkan suara dingin, rambut hitam lurusnya menari tertiup angin. Landen Sen segera berlari keluar dari gua, terkejut dan senang, dan kemudian berbalik untuk mengeluh lagi, mengapa kamu datang? Hampir tidak membuat saya cemas. Kamu hampir tidak membuat gadis ini cemas sampai mati. Meyer mengerjap matanya dan Landen Sen sedikit marah. Berita bahwa Landen Sen menyelamatkan Ice Crystal Phoenix di konferensi tribute Gunung Phoenix sudah diketahui Meyer. Setelah mendengar berita itu, Meyer sangat cemas, khawatir tentang keselamatan Ice Crystal Phoenix, dan mencari di mana-mana keberadaan Landen Sen. Dia menemukan benua Tianchen dari benua Long Yuan, dan setelah mengetahui bahwa Landen Sen telah membunuh 10 pembudidaya di tahap transformasi dewa dalam perlawanan siluman wilayah hitam, dia sedikit lega. Kemudian, dia mengambil benua Long Yuan dari benua Tianchen, dan dikelilingi oleh Landen Sen, dan akhirnya menemukan Long Yuan Canyon. Alasan mengapa Meyer bisa mengunci di mana Landen Sen berada adalah karena burung Phoenix hitam menerobos Ordo ke-10 Hu, dan memiliki kekuatan gaib yang sangat istimewa, yaitu, mata Tianfeng. Teknik murid ini dapat dengan jelas melihat aura roh yang ditinggalkan oleh Landen Sen, dan dapat menggunakan aura ini untuk melacak. Secara umum, selama itu adalah makhluk hidup, Meyer pada dasarnya tidak mungkin kalah dengan bantuan kekuatan mata Tianfeng. Namun, jarak aktivitas Landen Sen di Long Yuan benua terlalu panjang, menyebabkan Meyer mengikutinya dalam lingkaran, dan itu adalah kerja keras untuk ditemukan di sini. Ternyata ini adalah teman tuan muda Sen, gadis kecil yang konyol telah menunggu begitu lama. Pada titik tertentu, Vera sudah berjalan keluar dari gua, wajahnya yang cantik menegang, dan senyum masam muncul, lalu dia membungkuk sedikit ke arah Landen Sen, Tuan Sen, selamat tinggal. Setelah berbicara, Vera hendak terbang, tetapi dihentikan oleh tangan Meyer, tunggu. Senior, tolong jangan mempermalukan saya sebagai junior, tolong jangan menghalangi jalanku. Vera menunduk, dengan sedikit kesedihan di pipinya yang halus. Jangan panggil aku senior, aku adikmu. Wajah Meyer tenang, dan dia berkata sederhana. Ketika kata-kata ini keluar, Landen Sen sedikit terdiam, kata-katanya terlalu langsung, setidaknya beberapa kalimat sensasional, oke. Vera bergidik nampak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, gadis kecil itu telah sendirian sejak dia masih kecil, dia telah sendirian dan tidak memiliki kerabat. Kakak, kamu mewarisi darah ibumu, kamu adalah Ice Crystal Phoenix. Apakah kamu bahkan ingin menyangkal ini? Tanya Meyer dengan mata yang cerah. Vera mengangkat kepalanya sedikit dan menggigit giginya dengan ringan, ibu kandung adalah ibu kandung, jadi tentu saja aku tidak menyangkalnya. Baiklah. Karena ada hubungan darah, memang benar bahwa aku adalah adikmu, dan tidak ada gunanya jika kamu tidak mengakuinya. Adikku pernah melakukan banyak hal yang salah. Aku salah paham denganmu tanpa mengetahui kebenaran, menyakitimu, dan bahkan hampir Anda sekarat. Singkatnya, semua yang dulunya salahku. Saudari, jika kamu menyalahkan aku karena membenciku, aku tentu saja tidak akan menyalahkanmu, tapi tolong jangan menyangkal fakta bahwa aku adalah adikmu. Berlutut ini adalah adikku dan aku berutang padamu. Setelah berbicara, Meyer berlutut dengan sangat sederhana, ekspresinya bermartabat. Ketika Landen Sen melihat adegan ini, dia tidak bisa membantu tetapi berdiri kosong di tempat. Apakah ini masih ratu yang dingin dan menawan hari ini? Sebenarnya berlutut untuk Vera secara pribadi. Untuk seorang kultivator wanita yang berada di posisi tinggi dan memiliki kepribadian yang bangga, berapa banyak keberanian yang diperlukan untuk berlutut kepada seseorang? Landen Sen tidak pernah berpikir bahwa Meyer akan melakukannya dengan sederhana, dan tidak bisa tidak mengagumi wanita ini dengan kekaguman. Meskipun Meyer sombong, perasaannya terhadap mereka yang dekat dengannya sangat murni. Kamu.
Vera juga dikejutkan oleh tindakan Meyer, ekspresinya sedikit bergerak, dan dia bingung untuk sementara waktu. Kakakku salah dan membuatmu menderita. Kakakku tidak meminta pengampunanmu, tapi tolong jangan melarikan diri dariku. Meyer mengambil napas dalam-dalam, dengan sedikit penyesalan di wajahnya. Jangan lakukan itu. Bagaimanapun, hati Vera lembut, dia segera membantu Meyer yang berlutut di tanah, wajahnya malu dan berkata, tolong. Tolong beri saya waktu. Yah, bahkan jika aku menunggu 10 atau 100 tahun, tidak ada masalah, selama kamu dapat menerima saudara perempuanku. Sudut mulut Meyer melengkung, dan dia berdiri dengan senyum cerah. Vera bisa merasakan ketulusan Meyer, dan emosi negatif seperti dendam dan keengganan yang beberapa waktu lalu secara bertahap menghilang. Ada air mata di matanya, dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Kakak, jangan pikirkan itu, diam saja. Ada yang ingin kukatakan dengan nama keluarga Sen ini. Meyer menghibur. Vera sedikit mengangguk, pergi ke gua, memilah emosinya. Di luar gua, Meyer menghela napas lega, merasa lega. Batuk. Jangan khawatir, dia pemarah dan akan mengenali adikmu. Landon Sen batuk dan berkata dengan sungguh-sungguh. Begitu kata-kata Landon Sen keluar, Meyer kembali ke penampilan dinginnya yang biasa, dan mendengus dingin, kamu tidak perlu peduli tentang ini. Pria yang bau, apakah kamu dan saudara perempuanku dekat? Gadis ini menasihati kamu, tidak ingin berkelahi perhatikan saudara perempuan saya, jika tidak wanita tua saya tidak akan pernah berakhir dengan Anda.